Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Sani. Saya dari Teknik Mesin Angkatan 2022 dengan NIM 2203050033. Dan di sini saya akan mentutorialkan dengan aplikasi ANSI Student. Ya, di sini untuk menunaikan tugas UAS saya yang ingin simulasikan tentang saya pesawat yang menggunakan metode winglet sampingnya. Ya, langsung saja kita buka aplikasinya di Workbench ya. Yang pertama, kita sudah mempunyai geometrinya. Kita mencari geometri dan mengimportnya. Lalu kita lakukan import terlebih dahulu. Nah, kita pencet filenya, terus otomatis sudah checklist. Saya lanjut lagi ke new space climb geometry. Saya lanjut ke yang itu udah centang, otomatis kita klik geometrinya. Lanjut, kita tunggu sebentar. Agak lama ya, sorry. Tergantung laptop masing-masing. Nah, di sini sudah lanjut ke geometrinya. Geometrinya ya, kita membuat ke menu prepare dulu. Prepare ada yang namanya enclosure. Enclosure itu kotakan yang buat batasan luar. Nah, kita pencet objeknya, lalu kita di sini kita memberi jaraknya per anak itu beda. Jadi saya mengambil yang tidak terlalu besar lah, sekitar 700 mm. 700 mm untuk sisi depan, sisi samping, sisi atas. Dan kanannya jangan lupa samping. Nah, kita yang di belakangnya itu wajib dipanjangin. Jadi kita ambil aja yang untuk saya 1500 mm. Nah, yang atasnya 700. Jadi yang beda cuma yang belakangnya. Kita checklist. Nah, sudah, lanjut kita ke kita menamai dan kita cek dulu udah. Sekiranya sudah, itu lanjut kita ke groups, menu tulisan groups. Kita klik yang depan dulu, bagian depan itu namanya inlet, kita ganti namanya inlet. Oke, enter. Kita pindah ke sisi yang kanan. Yang kanan bagian winglet ke atas itu dinamain samping aja, nggak apa-apa. Namain samping. Lalu yang sebelah atas juga dinamain atas, bisa. Yang selanjutnya kita namai bagian output yang belakang. Output, lalu klik enter. Kita yang bawah, kita namain bawah juga, dan kita namai yang sebelah kiri itu simetri. Nah, selanjutnya kita kan ini belum dipotong ya, masih ada sisinya. Kita potong dulu menggunakan desain, terus please itu split body. Nah, otomatis langsung kepotong, klik sumbu X, lalu kita otomatis namanya yang simetrinya hilang, kita namain lagi. Kita namain kembali, udah. Nah, lanjut. Kita solidnya di delete aja.
langsung kita menuju ke sketch ke menu rectangle. Kita bikin kotakan yang untuk membatasi area nacanya, area itunya, wingletnya. Nah, kita tarik asal aja, nanti otomatis juga di dimension 300 atas 300 bawah, otomatis langsung simetris. Nah, lanjut kita klik centang dulu and sketch editing, lalu kita ada otomatis di sebelah kiri ada menu surface ya. Ada menu surface-nya. Nah, kita klik enclosure-nya di off-in dulu. Lalu kita di pull aja langsung kotakan yang tengah tuh, yang surface-nya. Kita sekitar ya 1300 mm lah cukup. Soalnya buat melewati panjang dari sayap pesawat tersebut juga tidak boleh kependekan juga, biar untuk membatasi aliran udaranya. Nah, udah lanjut kita namain bagian pesawatnya, bagian itunya, sayap pesawatnya. Namain winglet aja nggak apa-apa, dinamain winglet. Kalau enggak sayap boleh. Nah, sudah dinamain, sudah jelas ya di situ. Sudah tertera inlet, samping, atas, outlet, bawah, simetri wingletnya sudah sama semua. Sudah dinamain dan kita solidnya diklik dulu. Nah, kita cek dulu. Oke, sudah fix semua. Kita lanjut ke selanjutnya, ke workbench. Kita input ke yang fluent with fluent meshing. Kita transferkan geometrinya ke mesh. Transferkan, lalu otomatis sudah ada logo tanda panah hijau, itu langsung klik saja, kita tunggu. Nah, di sini ada lama ya. Nah, ini double pressure-nya diklik, terus klik 1, 2, 3 nggak masalah, tapi saya pilih 2 aja, nggak apa-apa, yang sedang lah. Nah, kita sudah masuk ke dalam fluent with fluent meshing-nya. Nah, di sini sudah tertera objeknya. Nah, kita
import geometrik terlebih dahulu, lalu kita add local sizingnya, kita pakai apa namanya, face size diganti. Nanti apa namanya itu, body of infuse, terus target meshingnya size nya diganti 0,05. Nah udah, lanjut kita klik yang geom solidnya, diklik yang atas, draw size box-nya adim, kita generate and the surface, terus generate the surface mesh, kita ubah minimum size nya 0,05 samakan dengan yang awal, lalu maksimum size nya kita samain juga 0,05, lalu udah langsung generate the surface mesh. Kita tunggu sebentar, tunggu checklist. Lanjut ke disable geometrinya, disable geometri udah keluar, itu elemen size nya kita bisa pilih lewat insert clipping planes kalau mau lihat partikel-partikel seberapa besar, kecil, dan kerapatannya, itu lewat insert clipping planes kita bisa atur. Dari itu ada grossornya, bisa digeser-geser. Nah lanjut lagi kita ke disable geometri, kita klik yang kedua, pilih yang kedua, otomatis gitu update boundariesnya keluar, langsung pencet disable geometri aja. Nah lanjut untuk update boundariesnya udah langsung, tidak usah di otak-atik ya. Update boundariesnya udah segitu saja, update regionnya juga udah segitu saja. Kita lanjut add boundaries layarnya di off, langsung otomatis checklist. Kita lanjut ke generate the volume mesh. Nah kita rubah polyhedranya menjadi hawk score. Nah udah dicek 0,05 sama dengan awal. Kita cek dulu, jangan sampai ada terlewat. Kita klik aja generate the volume mesh. Nah otomatis langsung checklist semua. Oke, kita tunggu dulu sesuai dengan laptop masing-masing ya. Ini kebetulan rada cepet. Nah nanti bentuknya seperti ini, kita bisa lihat juga. Kita lanjut ke switch to solution. Switch to solutionnya kita lewat situ untuk menemukan resultnya. Kita tunggu sebentar loading. Nah sudah keluar segini, udah kotak-kotak warnanya. Kita cek dulu di displaynya, kita lihat dulu apakah arahnya sudah benar, inlet outletnya, tanda panahnya udah keluar, oke, sudah benar.
kita lanjut aja ke binary conditionnya. Nah, binary conditionnya kita ke inlet. Nah, kita inlet, lalu kita pencet edit, otomatis keluar. Nah, di sini velocity-nya kita rubah menjadi terserah masing-masing ya. Kalau saya pakai 50 aja cukup. Kita apply, close, terus lanjut ke simetrinya, tipenya well-nya dirubah menjadi simetri juga. Kita apply biar sejajar, apply, close, terus kita lanjut ke samping. Sampingnya kita well-nya kita atur dulu ke yang udah, tidak ada yang rubah. Nah, shear kondisinya kita rubah menjadi speed shear. Udah pastikan 0 semua. Ini kita apply, terus close, terus kita copy simetrinya agar sampingnya tuh senada dengan atas bawah. Kita klik edit, copy, terus atas bawahnya dipencet, terus kita copy. Nah, sudah otomatis. Jadi kita lanjut ke reference value. Nah, kita lanjut, kita cek dulu. Nah, kita rubah velocity-nya menjadi 50, disamakan dengan yang awal. Nah, juga kita aktifkan enclosure. Lanjut ke methods sudah aman, tidak usah. Kita langsung saja ke report definition. Kita kan mau mencari drag, otomatis kita harus memanggil dulu. Kita klik new, terus dragnya dipencet, kita klik print to konsolnya dulu, terus kita klik yang winglet, lalu kita print to konsolnya, pencet oke. Dragnya sudah, tinggal liftnya sama saja tadi new, terus kita pencet yang lift winglet, print to konsolnya dinyalain, oke, di close, sudah dapat. Nah, langsung saja ke yang terakhir, kita ke installation. Kita aktifkan yang standar installation, kita ke inlet, kan otomatis alirannya dari inlet, dari depan. Kita ubah velocity-nya 50 menjadi 50, dan velocity-nya kita nolkan saja. Terus initialize ininya itu oke. Terus kita run calculate-nya kita number of iteration-nya kita buat sedang saja, tidak boleh terlalu besar. 200 cukup kali. 200. Nah, sudah, langsung aja kita calculate. Kita tunggu. Nah, di sini kita bisa lihat datanya. Kita langsung skip saja agar videonya tidak terlalu lama.
Nah, di sini ada data. Data scale radiusnya, report dragnya, reliefnya udah kita scan semua. Lanjut kita kembali ke workbench-nya, kita import resultnya, kita sambungkan solution ke result, langsung kita pencet aja, udah keluar hijau-hijaunya, kita pencet, kita tunggu, langsung kita disajikan dengan resultnya ya. Langsung yang pertama kita mencari kontur dari wingletnya, kita off kan dulu, kita on kan wingletnya, kita on kan, soalnya itu kan masih transparan, masih biru. Wireframe nya kita hilangkan dulu supaya tidak mengganggu. Lalu kita mencari closure-nya diubah menjadi principal axis. Aksisnya kita rubah menjadi X. Kok nge-lag ya? Oke, sudah X. Lalu kita apply. Sudah kita apply. Kita mau melihat kontur aliran udaranya, aliran fluidanya. Kita klik kontur atas yang kotak, kontur 1, oke. Lalu location-nya kita pakai yang winglet. Nah, terus pressure-nya global, sudah apply. Nah, bisa lihat sini udah terlihat ya konturnya, kontur pressure-nya. Kita bisa merubah di situ pressure-nya, bisa menjadi velocity, turbulent, tapi saya pilih pressure, tekanannya. Nah, kita 50 saja. Kalau misalkan pengen detail lagi warnanya, peningkatannya kita bisa tingkatkan lagi menjadi 100. Yang merah itu artinya tekanannya tinggi. Lalu kita bisa ubah menjadi lewat dari samping ya, potongan sayap pesawatnya kita rubah menjadi lokasinya plan, kita rubah YZ plan dan kita apply. Nah, disitu keluar konturnya kita pencet dulu yang atas agar warnanya berubah. Lokasinya kita rubah plan 1 yang tadi sudah diekspor, import, kita apply. Nah, otomatis warnanya sudah berubah. Nah, kita konturnya bebas milih berapa, 100 ke 50, tergantung kita yang butuhkan berapa. Aku coba 100. Nah, di sini sudah terlihat ya aliran udaranya dari patahan sayap tersebut, atau dari samping lah ibaratnya kelihatannya. Nah, kita bisa lanjut lagi, lihat aliran udaranya dari inlet. Kita rubah ke line. Nah, konturnya kita offin dulu, yang lain-lainnya plannya di offin dulu. Langsung kontur 2-nya di offin juga biar tidak mengganggu. Kita fokusnya kemana? Nah, kita pilih poin 1. Poin 1-nya kita usahakan di titik tabrakan udara awal, di antara warna merah dan kuning. Kita pilih poin 1 di sini. Nah, kita lanjut ke bukan kontur, streamline. Domainnya udah, kita pakai line 1, kita buat number of poinnya udah cukup, kita apply saja. Nah, ini keluarnya cuma 1 ya saudara-saudara. Nah, kita ubah lagi,
ubah titiknya barangkali ada yang salah, kita ubah titiknya. Poin satunya ya coba kita apply. Nah sini keluar ya, udah tabrakan udaranya, itu aliran udaranya bertabrakan nanti seperti itu. Sudah bisa kita lihat, sudah cukup bisa menggambarkan lah. Nah kita coba hidupkan semua konturnya dan jadinya seperti ini. Nah kita juga pengen lihat kalau semisalkan streamline-nya itu dari inlet bukan dari winglet. Nah inletnya kita buat 100 kali ya, 100 kita apply. Nah lebih jelas. Nah gambaran partikel-partikel udaranya tuh seperti ini kalau digambarkan oleh garis ketika menabrak jenis winglet yang seperti itu. Nah kalau dari samping juga terlihat lebih jelas ya. Kalau misalkan dari inlet kita bisa mengetahui seberapa flow dari winglet tersebut yang mempengaruhi aliran udara yang berputar-putar ketika menabrakkan dari sisi tabrakan awal sampai outputnya itu seperti apa yang diakibatkan oleh derajatnya gitu. Dan mungkin seperti saja simulasi ANSYS winglet dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini saya akan share semua data-datanya, parameter-parameternya, dan juga foto-foto hasil resultnya. Terima kasih.